Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersi Resalia, NIM 31 2018 053. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul teks argumentasi. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian teks argumentasi, yang kedua ada tujuan penulisan teks argumentasi, yang ketiga ciri-ciri dari teks argumentasi, yang keempat karakteristik teks argumentasi, yang kelima ada struktur teks argumentasi, yang keenam macam-macam teks argumentasi, dan yang terakhir ada contoh dari teks argumentasi itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian teks argumentasi. Apa sih teks argumentasi itu? Teks argumentasi adalah sebuah paragraf yang di dalamnya berisikan mengenai opini atau sikap yang diikuti oleh alasan, contoh, serta bukti yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis. Tujuan utama dari adanya teks argumentasi yaitu untuk meyakinkan dan juga mempengaruhi para pembaca atau pendengarnya agar memiliki argumen yang sama dengan argumen dari sang penulis. Nah, agar tujuan tersebut bisa tercapai, maka dalam penulisan teks argumentasi harus disertai dengan fakta-fakta yang aktual seperti hasil research, data, teori ahli, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan penulisan paragraf argumentasi. Tujuan penulisan paragraf argumentasi ada 5, yaitu yang pertama, untuk mengemukakan ide, pandangan, atau gagasan penulis. Yang kedua, untuk mendorong atau mencegah seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk mempengaruhi perilaku pembaca. Yang keempat, untuk menarik simpati pembaca. Dan yang kelima, untuk membuat pembaca yakin atas gagasan penulis. Kita langsung saja lanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua, memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar, grafik, dan lain-lain. Menggali sumber ide baru dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Penutup berisi kesimpulan. Ada pernyataan ide atau pendapat yang dikemukakan penulisnya, ada alasan, data, atau fakta yang mendukung, pembenaran berdasarkan fakta dan data dan fakta yang disampaikan. Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu karakteristik dari teks argumentasi. Untuk membedakan dengan bentuk teks lainnya, maka teks argumentasi memiliki beberapa karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama ada menjabarkan konflik dengan menganalisisnya dan memberikan analogi. Yang kedua, biasanya berisikan tentang informasi mengenai penolakan argumen yang berbeda dari argumen yang disampaikan oleh penulis. Dan yang terakhir, di dalam pembuatannya, teks argumentasi sering menggunakan sebuah kalimat yang mengandung unsur ajakan. Sekarang kita lanjut lagi ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu struktur teks argumentasi. Secara umum, terdapat 3 urutan struktur dalam pembuatan atau penulisan teks argumentasi. Urutan tersebut tak boleh ditukar-tukar posisinya, sebab hal ini justru akan membuat para pembaca kebingungan. Berikut ini penjelasan dari 3 struktur teks argumentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini umumnya berisikan mengenai latar belakang atau pengenalan dari masalah yang terjadi. Oleh sebab itu, pada bagian ini harus dibuat semenarik mungkin agar mampu menarik perhatian pembaca. Yang kedua ada tubuh argumen. Pada bagian ini umumnya berisikan mengenai pendapat, pandangan, ide, dan juga gagasan yang diikuti dengan fakta, yang berfungsi untuk menguatkan dan juga membuktikan bahwa gagasan tersebut memang ada. Yang ketiga, yaitu penutup.
Umumnya pada bagian ini berisikan mengenai kesimpulan akhir yang logis dan juga bisa ditangkap oleh nalar para pembaca. Langsung saja nih kita lanjut ke materi dari pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu macam-macam teks argumentasi. Teks argumentasi yang pertama yaitu ada teks argumentasi sebab akibat, yaitu salah satu jenis teks argumen yang diawali dengan pendapat seseorang yang berupa sebab akibat dari permasalahan yang terjadi dan kemudian diarahkan pada suatu kesimpulan yang bersifat universal. Contohnya, penyebab penyakit jantung adalah pola hidup tidak sehat, seperti suka makan makanan berlemak, minum kopi setiap hari, jarang olahraga, dan suka makan makanan siap saji. Hal-hal tersebut mengakibatkan penumpukan lemak pada pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Teks argumentasi yang kedua yaitu teks argumentasi akibat sebab, yaitu salah satu jenis teks argumen yang diawali dengan menjelaskan suatu masalah yang terjadi dan mengandung dampak dari permasalahan tersebut. Contohnya yaitu akibat dari curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir setinggi 1 meter. Pokok bahasan yang terakhir yaitu contoh dari teks argumentasi itu sendiri. Contohnya yaitu meningkatkan tingkat pendidikan dari para petani sama saja pentingnya dengan berusaha untuk meningkatkan kehidupan mereka. Petani yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi bisa merubah sistem pertanian yang tradisional menjadi sistem pertanian yang modern yang produktif. Petani dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan tingkat pusat dan juga daerah terhadap gagasan yang diajukan oleh perencana pembangunan. Oleh karena itu, mengapa mengembangkan tingkat pendidikan dari para petani adalah hal yang sangat mendesak dan segera dilakukan. Nah, dari teks di atas kita dapat mengetahui ada unsur argumennya. Ada orang yang berpendapat bahwa para petani harus memiliki pendidikan yang tinggi. Ada juga yang beranggapan untuk menjadi petani tidak harus berpendidikan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.